Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kita akan belajar bersama tentang zakat dan akan lebih mengerucut pada zakat fitrah. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba waj'alni min ibadika sholihin. Mari simak baik-baik materi tentang zakat. Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh umat Islam setiap tahun sekali saat Idul Fitri, yang berupa makanan pokok. Kalau kita di Indonesia yang menjadi makanan pokok yaitu beras. Adapun dalil kewajiban membayar zakat fitrah yakni dari hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Farodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamrin aw so'an min sa'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw untha minal muslimin, yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum kepada setiap orang merdeka, budak laki-laki atau orang perempuan dari kaum muslim. Kalau di sini disebutkan kurma dan gandum ya, karena makanan pokoknya di Arab saat itu kurma dan gandum ini. Kalau di Indonesia beras itu. Selanjutnya syarat wajib zakat fitrah. Nah, syaratnya yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, menemui 2 waktu. Maksudnya apa? Yakni menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Jadi itu loh, misalkan Ramadannya 30 hari, maka hari ke-30 itu dia menjumpai hari ke-30 dari bulan Ramadan dan juga awal bulan Syawal. Nah, pertandanya apa? Hari terakhir itu kan sudah masuk maghrib, biasanya di kampung-kampung itu takbiran. Nah, itu maghrib itu sudah masuk waktu atau awal bulan Syawal. Jadi misalkan ada orang yang meninggal dunia sebelum maghrib takbiran itu maka dia tidak wajib zakat fitrah. Begitu pula misalkan ada anak yang lahir setelah matahari terbenam, yaitu setelah takbiran itu takbiran maghrib itu loh. Nah, itu terus kemudian ada anak lahir, maka anak tersebut juga tidak wajib untuk zakat fitrah.
Mengapa demikian? Karena ya sebagaimana syarat yang kedua ini, mereka berdua ini tidak menemui atau tidak menjumpai dua waktu, yakni akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Syarat yang ketiga, memiliki harta yang cukup. Maksudnya, mempunyai harta, uang, makanan yang melebihi kebutuhan dari kebutuhan pokok selama sehari semalam pada hari raya Idul Fitri, dan itu untuk dirinya serta keluarga yang menjadi tanggungannya. Jadi apabila tiga syarat ini sudah terpenuhi, maka seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Apakah bayi juga? Iya, bayi juga. Karena bayi belum kerja, maka yang menzakati adalah orang tuanya. Lalu berapa zakat yang harus dikeluarkan? Kalau di Indonesia tadi makanan pokoknya adalah beras ya, maka besarnya zakat fitrah 1 sok makanan pokok yakni beras, standar terendah ukuran 1 sok itu adalah 2,175 kilo, dan standar tertinggi menurut ulama 1 sok adalah 2,719 kilo. Ini Syafi'iyah ya. Kalau di Indonesia biasanya digenapkan menjadi 2,8 kilogram. Selanjutnya waktu mengeluarkan zakat fitrah. Pertama, waktu mubah. Kapan ini? Dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yakni sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi misalkan tadi 30 hari, maka hari ke-30 terus kemudian maghrib ada orang takbiran itu, nah itu waktu wajib. Yang ketiga, waktu afdol, yang utama adalah sesudah salat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Keempat, waktu makruh, yakni sesudah sholat Idul Fitri sampai tiba waktu sholat maghrib. Yang terakhir, waktu haram, sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi paginya itu kan sholat id sampai maghrib. Nah maghrib itu sesudah maghrib itu waktu mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat ada 8, atau yang sering disebut dengan asnaf 8 penerima zakat yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatum minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah
Dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Penjelasan mengenai 8 asnaf tersebut sebagai berikut. Yang pertama, fakir tadi ya. Fakir ini orang yang tidak memiliki harta. Nah, orang ini memang tidak mempunyai pekerjaan, sehingga kebutuhan primernya tidak bisa terpenuhi. Sebagai contoh, ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua gitu. Ada ini di desa-desa itu biasanya ada para janda. Mereka nggak kerja, sudah tua memang nggak kerja. Maka biasanya kalau dari pemerintah itu dapat ada program namanya PKH, program keluarga harapan. Nah, mereka dapat santunan tiap bulan. Lah, orang-orang seperti ini yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, ini disebut fakir. Selanjutnya yang kedua, miskin. Orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Dia bekerja namun penghasilannya belum dapat mencukupi kebutuhan primer. Nah, ini disebut miskin. Kemudian yang ketiga, amil zakat. Amil zakat ini orang yang menerima terus mengelola zakat ya. Itu amil. Kemudian yang selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam ya. Orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya rikob, hamba sahaya atau budak ya. Terus ghorim. Ghorim orang yang memiliki banyak hutang, tapi hutangnya ya hutang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari ya, bukan wah hutang kesana kesini, hutang untuk kebutuhan tersier, kebutuhan yang lebih gitu loh ya. Selanjutnya fisabilillah. Nah, sabilillah pejuang di jalan Allah. Dan terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang diperbolehkan secara syar'i ya. Terakhir, hikmah zakat. Yang pertama, menolong memberi santunan kepada fuqaha, orang-orang fakir, orang-orang miskin agar tidak meminta-minta pada saat hari raya. Kemudian yang kedua, membuat mereka bergembira di saat semua orang Islam bergembira. Dengan adanya Idul Fitri kan banyak yang senang itu. Nah, maka kita bantu saudara-saudara yang kurang mampu. Yang ketiga, membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang tidak baik setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Karena memang zakat itu bersih, untuk membersihkan jiwa ya. Kemudian yang keempat, menutup cacat kekurangan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, sebagaimana sujud sahwi untuk menutup kekurangan yang dilakukan di saat sholat. Kemudian terakhir kelima, menghantarkan puasa kita sampai kepada Allah, sebab puasa Ramadan akan bergelantungan di antara langit dan bumi dan tidak akan sampai kepada Allah hingga zakat fitrah ditunaikan. Jadi kalau belum zakat itu puasanya masih ibaratnya bergelantungan, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
mengenai hikmah zakat. Alhamdulillah, itu tadi materi tentang zakat ya, yang difokuskan pada zakat fitrah. Sebenarnya ada lagi zakat mal, zakat harta. Nah, nanti mungkin akan dibahas pada kesempatan-kesempatan yang lain ya. Terus ada misi untuk teman-teman semuanya. Apa misinya? Yakni coba dari 8 asnaf tadi, coba di sekitar sampean ada nggak yang termasuk dalam salah satu kategori 8 asnaf tadi. Mungkin kalau ada, nah nanti sampean ketika zakat bisa dikasihkan kepada orang yang sampean temui tersebut. Tentunya dikonsultasikan dulu dengan guru PAI-nya dulu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.